Halo teman-teman, selamat datang di channel Lugulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review lagi. Kali ini kita akan review jujur Android TV Box Q3 RAM 2GB dan ROM-nya 16GB. Untuk harganya ini di kisaran 200 ribuan. Gimana performanya? Gimana penampilannya? Gimana hasilnya dari alat ini? Kita akan buktikan secara bersama-sama ya. Nanti yang berminat untuk membeli alat ini bisa cek linknya di deskripsi. Seperti biasa, kita bongkar dulu teman-teman. Masih ada packing satu lagi. Kita buka lagi. Ini tampilannya, packingnya, imut sederhana ya. Made in China teman-teman. 4K. Langsung bongkar. Isinya apa aja? Yang pertama ini ada kotaknya, boxnya kecil banget, nggak nyangka bakal segini kecilnya, mungkin 10x10, tebalnya sekitar 1,5 sampai 2 cm. Ini mini Q3 ya guys, luar biasa. Setelah itu kita dapat RCA, kemudian HDMI, power, kemudian di sini remote-nya sederhana. Cuman ada berapa tombol guys? 1, power, menu, home, oke, kanan kiri atas bawah, back, volume, ini pengganti mouse. Ini ada manual booknya. Habis teman-teman, berarti ini nggak dapat baterai ya. Tuh, 200 ribuan. Ini penampakan atas, samping, ada DC, HDMI, AV, LAN, dan SPDIF. Kemudian di sampingnya ada slot microSD, kemudian 2 slot buat USB. Oke, kita akan langsung tes gimana performanya guys. Android TV Box 200 ribuan. Oke teman-teman, di sini sudah ada TV Samsung 43 inch yang sudah biasa saya gunakan untuk testing baik STB maupun antena dan tentu saja Android TV Box. Kita persiapkan dulu. Saya menggunakan kabel HDMI ya. Setelah HDMI terpasang, kita buka powernya. Kita colokkan, masukin ke STB, kemudian HDMI. Sambil menunggu, persiapkan remote. Wow, A95X. Tampilannya sih mirip-mirip Android TV Box pada umumnya ya, pada saat masuk pertama kali. Tapi kita nggak tahu nanti Play Store-nya apakah oke apa enggak, sesuai apa enggak kita nggak tahu. Tujuan saya mereview biar yang mau beli nggak ragu ya. Kita pilih language-nya, apakah ada bahasa Indonesia. Oh, ada Indonesia. Syukurlah kalau ada Indonesia. Next. Oke, network-nya kita pakai virus. Password-nya. Oke, connect. Masuk, next. Oke, next. Local time zone, yes. Kita cek satu persatu ya. Media center apa aja isinya. Oh, coba lihat TV Store. Wow, TV Store seperti Play Store ya. Tapi ini beda dengan Play Store. Coba kita update. Disuruh update. Jadi, Mini Q3 ini punya OS-nya sendiri dalam artian UI-nya ya. Terutama untuk store-nya. Bukan Play Store lagi, tapi TV Store. Pasang. Basicnya Android, tapi dia punya UI sendiri. Interface sendiri guys. Kayaknya menarik. Aku makin penasaran teman-teman. Harga 200 ribuan, apakah memuaskan? Kita lihat saja. Oke, selesai. Kita ulangi menunya. App Store for Android TV. Waduh, mantap dong. Ini ada Netflix, game, aplikasi, manage. Misal nih yang dicari Netflix nih, apakah bisa dipasang? Apakah TV Store ini adalah oprekan dari Play Store? Kita nggak tahu ya. Karena di sini nggak ada keterangan sama sekali, benar-benar black, kosong, boxnya kosong guys. Setidaknya ini bisa jadi jawaban ya, kalau misalkan teman-teman lagi nyari Netflix di versi Android yang murah meriah. Dan apakah bisa menggunakan remote? Kita buktikan bareng-bareng. Ini harusnya ada tulisan pasang ya, semoga kelihatan. Jadi di-download dulu, kemudian di-install atau dipasang. Ini sudah versi bahasa Indonesia ya, seperti yang saya setting di awal. Dan dari awal saya belum login ya, baik login Play Store atau Gmail atau Google ya. Kita coba langsung buka. New version of application phone. Do you want to update? Oke. Muncul Google Play.
versi mobil guys. Nah, ini mouse-nya berfungsi untuk membantu. Mungkin tebakan saya ini Netflix-nya bakal gagal. Kenapa saya bahas Netflix dulu ya? Karena paling banyak dicari ya. Beli Android TV Box, pengen nonton Netflix. Mungkin teman-teman yang nggak perlu Netflix bisa di skip untuk video ini ya. Saat nulis, matikan mouse-nya lebih mudah ya. Kayaknya ini cocoknya buat teman-teman yang pengen beli. Kayaknya butuh yang namanya keyboard. Untuk remote berisik teman-teman. Buat klik berikutnya, kita pilih pakai mouse. Ini fungsi HP-nya guys buat verifikasi. Penting ya teman-teman, verifikasi 2 langkah biar emailnya aman, gak dibobol oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau saya lihat di YouTube atau baca-baca di Google ya, jadi Android TV Box atau TV Box seperti ini itu seperti aplikasi HP dipaksain diinstal di TV Box. Jadi menurutku nggak oke lah. Di sini ada keterangan aplikasi ini tidak kompatibel lagi dengan perangkat Anda. Harap hubungi developer untuk info lebih lanjut. Kita ke menu home. Jadi seperti itu faktanya teman-teman. Kecuali mungkin teman-teman ngoprek sendiri ya. Cari aplikasi yang cocok dengan STB ini. Kemudian kita ke App Store, TV Store lagi. Kita coba install YouTube. Nanti kita tes buat nonton Disney Hotstar, apakah bisa? Sudah terinstall, maksudnya sudah terdownload, sekarang tinggal pasang atau diinstal untuk YouTube-nya teman-teman. Izinkan penginstalan dari sumber ini, izinkan. Jadi TV Store ini ibaratnya modifikasi dari Play Store. Harusnya oke sih, karena aplikasinya disesuaikan dengan STB ini guys. Dan apakah bisa pakai remote? Kita lihat. Oh, bisa, nice. Kita coba cari Lukulo Media. Lukulo Media. Tentu saja nggak bisa guys, karena ini bukan Google Assistant ya. Kita ke home, kembali ke YouTube, sorry. Kita ketik manual Lukulo Media. Enteng banget guys, maksudnya untuk perpindahannya ya. Nah, ini kemarin saya review STB Lobby. Kita coba play. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lukulo Media. Jumpa lagi dengan saya, Rodin Saputra. Seperti biasa, Ke atas, geser. Ini 4K ya teman-teman. Jadi untuk klaim di sini 4K itu udah cocok ya. Ini juga udah muncul 4K-nya. YouTube selesai. Kemudian kita masuk ke Disney Hotstar. Apakah ada di sini? Kita cari teman-teman. Nanti di endingnya baru kita cek spesifikasinya ya. Disney. Ada banyak versi teman-teman. Ini ada rating 1,3, 3,95. Berarti pilihan 3,95 teman-teman. Kita download. Untuk loginnya di email saya dapat notifikasi ini namanya S905. Buat teman-teman yang pengen beli ini, hasil review saya, nanti saya kasih akun sharing Disney Hotstar kalau misalkan ini benar-benar bisa buat nonton ya, dan bisa menggunakan remote. Jadi untuk Play Store TV dengan Play Store Google Play biasa yang mobile itu berbeda teman-teman. Jadi kalau Play Store mobile dimasukin ke TV Box, kita butuh yang namanya mouse. Tapi kalau yang programnya, softwarenya emang disetting untuk TV, jadi kita bisa pakai kursor kanan kiri, nggak perlu pakai mouse. Pasang. Apa yang terjadi? Kita ke home, plus kan Disney Plus-nya. Ternyata tidak kompatibel teman-teman. Coba kita cari video apakah ada. Tidak bisa. Jadi banyak kekurangannya. Kita coba cek My Apps. Tampilannya ya. Kita masuk ke setelan. Setelannya mirip dengan TV Box pada umumnya ya, mirip aja. Kita ke bagian tentang. Ini nama perangkatnya. Dia versi ini, versi 9 ya. Apakah benar Android 9? Tidak benar teman-teman. Ini udah modifikasi ya. Oke. Wow, bisa membuat SDR jadi 2HDR. Mantap lah. Screen resolution, penyimpanan kita cek. Ini penyimpanan bersama internal yang total 16. Ini benar-benar bulat 16 ya. Padahal kalau di tempat-tempat lain belum tentu. Apakah ini fake? Aku nggak tahu ya. Buat teman-teman yang tahu komen aja.
Oke teman-teman, kita lanjutkan reviewnya. Tadi sampai ke penyimpanan 16 GB ya. Fake atau enggak saya nggak tahu. Oh sebentar, kita ke browser dulu ya. Kita belum buka browser tadi. Jadi di sini kita bisa buka apa aja. Misal kita cari Netflix. Jadi jatuhnya Netflix browser ya teman-teman. Tadi aku coba juga Disney Hotstar. Kita coba masuk. Untuk mempermudah, di STB ini terinstall namanya Cetus Play. Cetus Play, oke, kita buka. Jadi bisa mengontrol mouse ya, lebih mudah. Walaupun sebenarnya lebih enak pakai remote. Kalau misalkan remote-nya oke. Kita cek akun saya berlaku sampai 21 Januari 2023. Jadi 1 tahun ya, semenjak saya langganan pindah dari 50 ke 30, dapat Disney Hotstar tahunan. Jadi teman-teman ibaratnya beli STB ini dapat bonus Disney, atau beli Disney dapat bonus STB. Keren kan? Nah, cara menghilangkan biru-biru ini gimana mouse-nya? Ini di sini ada pilihan pojok touchpad mode. Nah, ini mouse-nya bisa digeser. Singkirin aja. Atau ke sana teman-teman. Ke pojok aja. Udah nggak kelihatan. Diumpetin, oke? Kita kembali lagi ke mouse mode. Mouse mode. Harus nonton. Kita balik lagi. Oke. Kemudian saya tadi juga coba download video di Play Store-nya teman-teman, di Google Play Store ya. Kita pilih Live TV. Tidak bekerja optimal juga teman-teman. Kita ganti mode pakai touchpad mode. Nggak ngaruh juga. Ngaruh. Oke. Ini sangat membantu teman-teman untuk aplikasi apa nih namanya? Display. Misal kita akan nonton Indosiar. Lola teman-teman, kita balik aja. Kita cek aplikasi lain di Maps. Ini ada Miracast. Miracast fungsinya untuk apa? Seperti Google Chromecast ya, tapi namanya Miracast. Nama device-nya Android DF6A. Misalkan saya akan coba proyeksi layar. Proyeksi layar. Kita pilih Android DF6A. Kita terima. Oke, kita misal buka YouTube. Atau buka apa ya? Mola misalkan. Live. Nggak ada yang live. Kita tonton pertandingan sebelumnya ya. Itu fungsi Miracast. Kita putuskan. Oke, sudah putus. Kita kembali ke home. Netflix nggak bisa. Disney nggak bisa. Kita cek My Apps. Pandora nggak support. Nah, cara hapus aplikasi yang nggak penting gimana? Ini bisa ada easy clean buat uninstall ya. Misal Disney, kemudian Pandora. Airscreen juga sama ya seperti Miracast, beda developer aja. Jadi untuk sistem tuh udah kena 8, ini sisanya 8,5 GB dan yang terpakai 3,1. Nah, untuk aplikasi remote-nya ini guys, Cetus Play. Jadi mempermudah untuk mengontrol ya lewat HP. Jadi menurutku kalau misalkan untuk orang awam, Android TV Box ini nggak cocok ya, karena kurang fleksibel, kurang simple, ini terlalu ribet. Untuk clean memory tinggal pilih clean memory terus oke. Sorry ya, agak acak-acakan. Jadi saya akan menjual Android TV Box ini seharga 220 atau mungkin nanti biddingnya jadi 200.000 bonus akun Disney Hotstar 1 tahun sampai 21 Januari ya 2023. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Kesimpulannya adalah untuk Android TV Box ini nggak cocok buat teman-teman yang mau simple, mau fleksibel, yang nyantai, nggak mau ribet ya. Karena ini kayaknya hanya cocok buat nonton YouTube teman-teman. Kalau aplikasi-aplikasi lainnya tergantung yang ada di TV Store, yang tersedia di TV Store. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe.